Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Salsabila Azahra dari Prodi Akuntansi semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak, etika, dan moral. Adapun subbabnya adalah yang pertama pengertian akhlak, etika, dan moral, yang kedua ruang lingkup akhlak, etika, dan moral, kemudian yang ketiga perbedaan dan persamaan akhlak, etika, dan moral, dan yang terakhir nilai akhlak, etika, dan moral. Yang pertama adalah pengertian akhlak, etika, dan moral. Akhlak berasal dari kata khulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk, mengatur pergaulan manusia, dan menentukan tujuan akhir dari usaha pekerjaannya. Kemudian etika. Secara bahasa, etika berasal dari kata etes yang berarti kebiasaan, karakter, atau disposisi. Etika adalah ilmu yang menyelidiki baik dan buruk dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh yang diketahui oleh akal dan pikiran. Moral berasal dari kata mores yang berarti adat, kebiasaan, tata cara, atau adat istiadat. Secara istilah, moral adalah tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide umum atau masyarakat yang baik dan wajar. Yang kedua, ruang lingkup akhlak, etika, dan moral. Ruang lingkup akhlak, etika, dan moral dibagi menjadi 4. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak kepada Rasulullah. Yang ketiga, akhlak kepada manusia. Dan yang terakhir, akhlak kepada lingkungan. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Beriman, yaitu meyakini wujud dan keesaan Allah serta meyakini apa yang difirmankannya. 2. Taat, yaitu patuh kepada segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. 3. Ikhlas, yaitu melaksanakan perintah Allah dengan pasrah dan mengharapkan sesuatu. 4. Khusyuk, yaitu melaksanakan perintah dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, husnuzon, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, tawakal, yaitu mempercayakan diri kepada Allah dalam melaksanakan suatu kegiatan atau rencana. Yang ketujuh yaitu syukur, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya. 8. Yaitu bertasbih, mensucikan Allah dengan ucapan. 9. Istighfar, yaitu meminta ampun kepada Allah atas segala dosa yang pernah dibuat dengan mengucapkan Astaghfirullahalazim. Yang ke-10 yaitu takbir, mengagungkan Allah dengan membaca Allahu Akbar. Yang ke-11 adalah doa, yaitu meminta kepada Allah apa saja yang diinginkan dengan cara yang baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. 12. Beribadah, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya. 13. Berzikir, yaitu mengingat Allah dalam berbagai kondisi, baik diucapkan dalam mulut maupun dalam hati. Tawadu, yaitu hati yang rendah di hadapan Allah. Dan yang terakhir adalah ridho, yaitu ridho terhadap segala ketentuan yang telah ditetapkan dan diberikan oleh Allah pada dirinya. Kemudian akhlak kepada Rasulullah. Akhlak kepada Rasulullah antara lain menghidupkan sunnah, taat, selalu bersolawat, dan mencintai keluarga Rasulullah. Akhlak kepada manusia. Akhlak kepada manusia dibagi menjadi 3, yaitu akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada keluarga, dan akhlak kepada tetangga. Yang pertama, akhlak kepada diri sendiri, yaitu yang pertama ada setia atau al-amanah, yaitu sikap pribadi setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, baik berupa harta, rahasia, kewajiban, atau kepercayaan lainnya. Yang kedua yaitu benar atau as-sidqatu, yaitu berlaku
benar dan jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga, adil atau al-adlu, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya tanpa mengurangi atau menambah. Yang keempat, memelihara kesucian diri atau al-ifafa, yaitu menjaga dan memelihara kesucian dan kehormatan diri dari tindakan tercela, fitnah, dan perbuatan yang dapat mengotori dirinya. Yang kelima, malu atau al-haya, malu terhadap Allah dan diri sendiri dari perbuatan melanggar perintah Allah. Yang keenam, keberanian atau asyaja'ah, yaitu sikap mental yang menguasai hawa nafsu dan berbuat menurut semestinya. Yang ketujuh, kekuatan atau al-quwa, terdiri atas kekuatan fisik, jiwa atau semangat dan pikiran atau kecerdasan. Yang nomor 8, kesabaran atau as-sabru, terdiri atas kesabaran ketika ditimpa musibah dan kesabaran dalam mengerjakan sesuatu. Yang nomor 9, kasih sayang atau ar-Rahman, yaitu sifat mengasihi terhadap diri sendiri, orang lain, dan sesama makhluk. Dan yang terakhir adalah hemat atau al-iktisad, yaitu sikap hemat yang meliputi hemat terhadap harta, hemat tenaga, dan hemat waktu. Akhlak kepada keluarga. Akhlak kepada keluarga yang pertama, akhlak kepada orang tua. Akhlak kepada orang tua dapat akhlak kepada orang tua antara lain, yang pertama patuh, yaitu menaati perintah orang tua kecuali perintah itu bertentangan dengan perintah Allah. Yang kedua, ihsan, yaitu berbuat baik kepada mereka sepanjang hidupnya. Yang ketiga, lemah lembut dalam perkataan maupun tindakan. Keempat, merendahkan diri di hadapannya. Kemudian yang kelima, berterima kasih. Dan yang terakhir, berdoa untuk mereka atau meminta doa kepada mereka. Akhlak kepada keluarga yang selanjutnya adalah akhlak kepada suami istri. Dalam keluarga, hubungan itu melahirkan komunikasi baik dengan kata-kata maupun perilaku. Jika komunikasi itu didasari kasih sayang yang tulus, maka akan lahir hubungan yang harmonis. Kasih sayang ditampilkan dalam bentuk perhatian melalui kata-kata dan sikap. Kemudian akhlak kepada anak. Akhlak kepada anak adalah memberinya perhatian dan kasih sayang yang sangat dibutuhkan anak. Merawat, mengasuh, membimbing, dan mengarahkan anak merupakan bagian yang sangat penting dalam mengembangkan akhlak yang baik. Bergaul dengan anak pada dasarnya merupakan pendidikan bagi anak. Bagaimana orang tua berkata dan bertindak akan menjadi bagian dari contoh perilaku yang akan dilakukan oleh anak. Kemudian akhlak kepada tetangga. Akhlak kepada tetangga merupakan perilaku yang terpuji. Tetangga merupakan orang yang paling dekat secara sosial, karena itu menjadi prioritas untuk diperlakukan secara baik, sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis dalam bentuk tolong-menolong dan sebagainya. Kemudian akhlak kepada lingkungan. Seorang muslim memandang alam sebagai milik Allah yang wajib disyukuri dengan cara mengelolanya dengan baik agar bermanfaat bagi manusia dan bagi alam itu sendiri. Pemanfaatan alam dan lingkungan hidup bagi kepentingan manusia hendaknya disertai dengan sikap tanggung jawab untuk menjaganya agar tetap utuh dan lestari. Berakhlak kepada lingkungan alam adalah menyikapinya dengan cara memelihara kelangsungan hidup dan kelestariannya. Ruang lingkup etika. Yang pertama, menyelidiki sejarah etika dan teori lama serta baru tentang tingkah laku manusia. 2. Membahas cara-cara menilai baik dan buruknya suatu pekerjaan atau tingkah laku. Yang ketiga, menyelidiki faktor-faktor penting yang mempengaruhi lahirnya tingkah laku manusia. Yang keempat, menerangkan mana akhlak yang baik dan mana akhlak yang buruk. Yang kelima, teknik yang
ditempuh untuk meningkatkan budi pekerti ke jenjang kemuliaan. Yang keenam, menegaskan arti dan tujuan hidup yang sebenarnya. Ruang lingkup moral. Ruang lingkup moral yang pertama adalah perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral. Yang kedua, berwujud rasional dan objektif, yaitu suatu perbuatan secara umum dapat diterima oleh masyarakat sebagai hal yang objektif dan dapat diberlakukan secara universal. Artinya dapat disetujui berlaku pada setiap waktu dan tempat bagi setiap orang yang berada dalam situasi sejenis. Yang terakhir, kesadaran moral dapat muncul dalam bentuk kebebasan. Yang ketiga adalah perbedaan dan persamaan akhlak, etika, dan moral. Perbedaan akhlak, etika, dan moral. Yang pertama adalah tolak ukur. Akhlak menggunakan tolak ukur yaitu Al-Quran dan hadis. Etika memiliki tolak ukur pikiran atau akal. Dan moral menggunakan tolak ukur norma hidup yang ada di masyarakat berupa adat atau aturan tertentu. Yang kedua, pengertian atau deskripsi. Akhlak adalah tingkah laku manusia, etika adalah ilmu, dan moral adalah ajarannya. Yang terakhir, sifat. Akhlak bersifat praktis, etika bersifat teori dan umum, moral bersifat praktis dan lokal. Persamaan dari akhlak, etika, dan moral. Yang pertama, akhlak, etika, dan moral mengacu kepada gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Yang kedua, akhlak, etika, dan moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk mengukur martabat dan harakat kemanusiaannya. Yang ketiga, akhlak, etika, dan moral merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Yang keempat, nilai akhlak, etika, dan moral. Yang pertama, nilai akhlak. Nilai akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa. Dengan sorot dan timbangannya seorang dapat menilai perbuatan baik atau buruk, untuk kemudian memilih melakukan dan meninggalkan. Nilai-nilai akhlak antara lain cinta kepada Allah dan tidak mempersekutukannya, takut kepada Allah, rendah hati ketika menghadap Allah, sopan dan santun kepada orang tua dan sayang kepada yang lebih muda, taat dalam beribadah, melakukan pekerjaan dengan jujur dan amanah, berbuat baik kepada sesama, sifat qanaah, dan yang terakhir mempererat silaturahmi. Yang kedua, nilai etika. Nilai etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Nilai etika antara lain sopan santun, toleransi, tolong menolong, jujur, integritas, disiplin, dan berpikir positif. Yang terakhir adalah nilai moral. Nilai moral adalah nilai-nilai yang terkait dengan tindakan manusia baik serta perbuatan buruk yang memandu kehidupan manusia secara umum. Nilai-nilai moral antara lain keagamaan atau religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, peduli lingkungan dan sosial, dan tanggung jawab. Demikian penjelasan saya tentang akhlak, etika, dan moral. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.